Senjata ini dianggap sebagai senjata terlaris di dunia, dengan ratusan ribu unit terjual, nomor 2 setelah senapan serbu buatan Rusia Mikhail Timofeyevich Kalashnikov pada tahun 1947. Oleh karena itu, ketika konflik Aceh pecah, AK-47 merupakan salah satu petinggi gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan akhirnya menjadi panglima tertinggi GAM, TGK Abdullah Syafi'i. Senjata-senjata Rusia ini terbukti sangat kuat dalam pertempuran lapangan dan sistem gerilya. Jarang sekali senjata bereaksi. Saya membutuhkan senjata ini, kata TGK lah pada suatu saat konflik. Dari penyelidikan lebih lanjut terungkap bahwa senjata mendiang TGK lah tidak dimaksudkan untuk menembak musuh, apalagi TNI atau Polri. Namun senjata ini hanya digunakan untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Terlebih lagi, pada konflik terakhir, GAM menggunakan model perang gerilya dibandingkan perang terbuka. Di medan perang, senjatanya akan digunakan secara maksimal. Prinsip mendiang Panglima GAM ini kurang lebih sejalan dengan semboyan penemu senjata ini. Mikhail Timofeyevich Kalashnikov dari Rusia, setelah membuat senjata ini, dia bisa tidur dengan nyenyak. Artinya dia tidak merasa terganggu dengan senjata otodidaknya. Ketika ditanya, dia menjawab, tembakan mereka diarahkan ke pasukan TNI dengan senjata AK-47. Sebenarnya senjata ini cocok digunakan untuk gerombolan gerilya, terutama di perbukitan terjal dan medan yang sedikit sulit. Ketika militer Indonesia melancarkan Operasi Trikora, 1960, mengapa AK-47 dijual? Pasalnya senjata ini sangat bisa diandalkan dan hampir tidak pernah macet atau rusak saat bertempur. Namun ada yang unik dari AK-47 yang digunakan pasukan TNI. Apalagi saat menembakkan AK-47, karena bisa diatur secara otomatis atau diatur untuk menembakkan peluru secara silih berganti. Hendro Subroto dalam buku Perjalanan Prajurit Kopassus karya Sinten Panjaitan mengatakan, untuk penembakan otomatis ada semacam pengait yang perlu dipasang di atas huruf OB bertuliskan. Pengaturan karakter OOA ditujukan untuk tembakan tunggal. Setting posisi karakter OB dan OOA berada di atas trigger. Para prajurit yang sebagian besar berasal dari Jawa ini mungkin tidak terlalu ingat singkatan-singkatan yang berasal dari bahasa Rusia. Pasalnya, peluru ditembakkan secara otomatis dan jumlah peluru yang ditembakkan cukup banyak. Sebaliknya, huruf OOA diartikan sebagai Ola Ake, yang berarti tidak terlalu banyak mengingat hanya satu peluru yang keluar setiap kali pelatuknya ditarik. Pelajari tentang AK-47. AK-47 adalah senjata otodidak yang dikembangkan oleh Mikhail Kalashnikov, putra seorang petani. Ia terinspirasi untuk mengembangkan senjata ini selama Perang Dunia II setelah mendengar keluhan dari tentara Rusia yang terluka tentang buruknya kualitas senjata api Rusia.